فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang ya. Masih di muka surat 63. Masih kalam Ibnul Qayyim terkait bahwasanya amalan itu adalah dinisbatkan kepada Allah dari sisi penciptaan dan takdir, tetapi dinisbatkan kepada hamba dari sisi usaha dan pelaksanaannya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa idza a'taital Fatihah, ini ya. Apabila engkau memberikan kepada surat Al-Fatihah haqqaha, haknya, bukan hanya untuk dibaca dengan bid'ah, tapi bahkan untuk apa? Dipelajari baik-baik dan diamalkan kandungannya. Wajadtaha min awwaliha ila akhiriha, Anda akan mendapati Al-Fatihah itu dari awal sampai akhirnya munadiyatan ala dzalik, menyerukan kepada yang demikian itu, yaitu semuanya adalah takdir dari Allah. Kebaikan itu taufik dari Allah. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi amalan adalah amalan kita sendiri. Buktinya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Masalah nikmat itu dinisbatkan pada Allah. Tetapi untuk masalah kesesatan itu salah orangnya sendiri. Waladhdallin. Berarti fiilnya dinisbatkan kepada kita. Fiil-fiil kita dinisbatkan pada kita dari sisi pelakunya. Tapi takdir itu adalah dari Allah Ta'ala. Dalatan alaih, Al-Fatihah menunjukkan kepada itu, kepada sifat sikap wasatiyah, pertengahan di dalam masalah ini, antara takdir dengan syariat, antara takdir dengan perbuatan. Sharihatan fi, Al-Fatihah terang-terangan menjelaskan tentang itu. Wa in kana hamduhu layak tabi ghaira dzalik. Walaupun memang pujian untuk Allah, kita sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tidak menuntut selain itu. Yaitu apa? Apabila kita yakin Allah memang maha terpuji, karena alnya di sini istighraqiyah, segala pujian milik Allah, berarti memang apa? Di antara pujian untuk dia adalah rububiyah, adalah milik dia, kerajaan semua milik dia. Berarti tak mungkin ada satu gerakan pun dan satu sikap diam pun kecuali sudah di bawah kendali dia. Karena kalau ada sesuatu yang di luar kendali dia, ini menunjukkan kekurangan. Seorang raja mungkin ditanya, kenapa engkau tidak mengatur itu sudah melampau situasinya, ini di luar kendali saya. Ini menunjukkan kelemahan. Sementara Allah maha terpuji, berarti semuanya sekecil-kecilnya di bawah kendali Allah Ta'ala. Baik, itu dari sisi takdir. Namun Allah terpuji bukan hanya dari sisi takdir, dia juga terpuji dari sisi syariat. Berarti apa? Berarti semua yang dilakukan para hamba ini ada keinginan mereka sendiri dan ada kekuatan mereka. Bukanlah Allah yang memaksa mereka, bukan pula Allah yang menolak-nolak mereka masuk kepada tempat perzinaan atau menolak-nolak mereka masuk kepada tempat perjudian, tapi itu pilihan mereka sendiri. Maka Allah terpuji, syariatnya itu betul-betul ditegakkan sesuai dengan hikmah. Orang yang berbuat salah itu salah dia sendiri, bukan karena Allah yang memaksa. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu mereka diberi pilihan, milih yang berupa keimanan ataukah memilih kekufuran. Dan Allah terpuji dari sisi keperkasaan yang sempurna. Bagaimana dia mampu menggabungkan antara takdir yang lengkap menyeluruh dan syariat yang lengkap menyeluruh. Tak ada makhluk yang mampu melakukan ini. Bagaimana semua di bawah kendali dia, sekaligus dia tidak mungkin tercela karena para hamba punya keinginan. Ini orang yang dari kalangan Qadariyah tak mampu untuk memahami ini. Demikian pula orang Jabriyah tak mampu memahami itu. Mereka memaksa mereka untuk memilih salah satu, dan ini hasil dari kejahilan. Tapi Ahlus Sunnah yakin Allah terpuji, dia mampu menggabungkan antara takdir dengan bahwasanya hamba punya pilihan tanpa Allah memaksa sedikit pun. Allah Maha Kuasa. Ini masuk di dalam alhamdulillah. Maka kalau kita sudah bilang alhamdulillah, kita wajib baik sangka pada Allah tanpa ada buruk sangka sebiji dzarrah pun.
Wa kadzalika kamalu rububiyyatihi lil alamin. Demikian pula sempurnanya rububiyah Allah terhadap alam semesta, la yaqtadi ghaira dzalik, tidak menuntut selain itu. Yaitu apa? Gabungan dari itu tadi semua. Adapun kalau sekedar rububiyah dari sisi memaksa, yaitu memaksa semuanya, kejahatan dia yang memaksa, kebaikan dia juga yang memaksa, manusia sekedar bagikan robot saja, ini justru tidak terpuji. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala mampu menggabungkan antara takdir yang lengkap dan syariat yang lengkap tanpa para makhluk itu dipaksa menjalankan syariat tadi. Ini betul-betul pujian yang akal kita tak mampu untuk mencerna segalanya. Semua itu secara detail, tapi kita yakin memang Allah Ta'ala maha terpuji. Nah, di sini iman kita dicabar. Fa kaifa yakunul hamdu kulluhu liman la yaqdiru ala maqduri ahli samawatihi wa ardih. Maka bagaimana seluruh pujian itu menjadi milik zat yang dia tidak kuasa terhadap apa saja yang harusnya yang mestinya dikuasai oleh penduduk langit ataupun penduduk bumi. Maksudnya bagaimana? Ini sekarang beliau memperinci, membantah orang-orang Qadariyah yang mengingkari rububiyah, mengingkari takdirnya Allah. Yang mana penduduk langit mampu melakukan ini dan itu, penduduk bumi mampu melakukan ini dan itu, sementara Qadariyah mengatakan Allah tidak menguasai, Allah tidak punya qadar dan kudrah terhadap amalan-amalan para hamba tadi. Kalau demikian, untuk apa kalian bilang alhamdulillahirabbil alamin? Apa gunanya? Ternyata Allah rububiyahnya tidak berlaku pada amalan-amalan para hamba. Berarti Allah tidak Rabbul alamin dan tidak terpuji. Kalian dusta di dalam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin tadi. Baik, minal malaikati wal jinni wal insi wat thair. Apa saja yang dimampui oleh para malaikat, oleh jin, manusia, burung, wal wahsh, yaitu hewan-hewan liar. Baik, gimana mereka mampu menguasai perbuatan mereka, tapi Allah tidak mampu menguasai perbuatan-perbuatan mereka? Ini bukan Rabbul alamin berarti. Bal yaf'aluna ma la yaqdiru alaihi wa la yasha. Bahkan para makhluk tadi melakukan sesuatu yang tidak dikuasai oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Allah. Ini konsekuensi yang sangat buruk dari akidah bahwasanya Allah tidak menakdirkan apa-apa. Wa yasha'u ma la yaf'aluhu katsirun minhum. Dan sebaliknya, Allah menginginkan sesuatu yang justru tidak diperbuat oleh kebanyakan dari mereka. Ini akidah yang buruk sekali dari orang-orang Qadariyah. Fa yasha'u ma la yakun. Berarti kesimpulannya apa? Hasil dari akidah Qadariyah, Allah menginginkan apa yang tidak terjadi. Buktinya apa? Allah ingin orang jadi baik, ternyata kebanyakan manusia jadi fasik. Berarti Allah menginginkan sesuatu yang tidak terjadi. Maka ini buruk, ini bukan rububiyah yang sempurna. Berarti Allah ingin sesuatu, malah sesuatu itu tidak terjadi. Wa yakunu ma la yasha. Justru yang terjadi adalah apa yang tidak Allah inginkan. Sebagaimana kata Amr bin Ubaid, Allah tidak ingin keburukan, tapi prakteknya di dunia ini justru keburukan banyak sekali. Berarti kalian menuduh rububiyah Allah itu sangat terbatasi dan sangat cacat. Yang terjadi justru apa yang Allah tidak ingin itu terjadi. Wa hal yaqtadi dzalika kamalu hamdi. Apakah sempurnanya pujian untuk Allah menuntut yang seperti itu? Jelas tidak demikian. Wa hal yaqtadihi kamalu rububiyyati. Apakah sempurnanya rububiyah Allah menuntut yang seperti itu? Jelas tidak demikian. Kesempurnaan rububiyah menuntut seluruh di alam semesta ini di bawah kendali Allah Ta'ala. Dan sempurnanya pujian ini menuntut bahwasanya semua yang terjadi itu ada keinginan hamba, ada pilihan hamba, dan Allah tidak memaksa di situ. Summa yaqul, lalu Allah berfirman, summa qauluh, lalu firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan apa? Ada amalan para hamba tanpa paksaan dari Allah Ta'ala di sini. Mubtilun liqaulit ta'ifatainil munharifataini an qasdis sabil.
kalimat ini hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, membatalkan perkataan dua kelompok yang tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa demikian? Fa innahu yatadhammanu isbatan fi'lil 'abd. Karena ayat ini tadi mengandungi ditetapkannya perbuatan hamba. Ada dua perbuatan, yaitu beribadah dan memohon pertolongan. Baik. Kemudian apa? Wa qiyamal ibadati bihi haqiqah. Ayat ini tadi mengandungi tegaknya ibadah pada hamba itu secara hakiki, tidak seperti ucapan orang-orang Sufiyah yang dibantah oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Bakri, yang mengatakan hakikatnya yaitu bukan saya yang sholat tapi Allah yang sholat, bukan saya yang mencuri tapi Allah yang mencuri. Naudzubillah. Karena Sufiyah memang Jabriyah. Justru ayat ini terang-terangan menunjukkan secara hakiki ibadah itu ada pada hamba. Allah haknya adalah untuk diibadahi, tapi hambalah yang beribadah. Fahuwal abidu alal haqiqah. Maka dia ini adalah si penghamba secara hakikat. Dia itulah yang beribadah secara hakikat. Tidak seperti akidahnya orang-orang itu tadi, Ibnu Arabi yang mengatakan falaita syi'ri manil abid wa manil ma'bud. Maka saya tidak tahu siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Ya, karena apa? Al-abdu huwa rabbu wa rabbuhu wal abd, kata dia. Hamba itu adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba, karena manusia memang bersatu dengan Allah. Sehingga saya tak tahu siapa yang menyembah, siapa yang disembah sebenarnya. Nah, kalau tak tahu, tak boleh jadi guru. Engkau tak tahu, bagaimana malah berdakwah? Tak tahu, belajarlah. Tapi ini ajaran mereka selalu disuruh ikut, padahal mereka sendiri mengklaim mereka tak tahu. Ya sudah, jangan berdakwah lah. Baik, wa anna dzalika la yahsulu lahu illa bi i'anati rabbil alamin azza wa jalla. Nah, sekarang yang ini bantahan untuk kelompok kedua, bahwasanya ibadah tadi tidak terlaksana untuk hamba itu kecuali dengan pertolongan Rabbul Alamin. Berarti apa? Beriman pada takdir. Kalau Allah tidak menakdirkan kita sholat, tak mampu kita sholat, berarti ini ada takdir di situ. Dengan pertolongan Rabbul Alamin. Berarti ini bantahan kepada kelompok Qadariyah yang tadi itu, Mu'tazilah. Rabbul Alamin azza wa jalla, lahu untuk dia. Fa illam yu'inhu wa lam yuqaddirhu. Apabila Allah tidak menolong dia dan tidak memberikan kudrah pada dia, tidak menakdirkan untuk dia, walam yasha'lahul ibadah, Allah tidak menginginkan untuk dia ibadah, lam yatamakkan minha, dia tidak akan mampu melakukan itu. Wallahul musta'an. Maka kalau kita tidak mampu bangkit untuk sholat duha, untuk sholat qiyamul lail, demikian pula bahkan sholat wajib, maka hendaknya kita sedih. Kenapa Allah tidak menakdirkan itu? Berarti Allah tidak suka kita mendekat. Kenapa sampai Allah tak suka kita mendekat? Mungkin hati kita terlalu banyak kotoran walaupun kita tidak menyadari. Berarti apa? Perlu banyak bertaubat, wajib banyak bertaubat agar Allah suka kedekatan kita. Wallahul musta'an. Dan itu terasa setiap kali kita maksiat, semangat untuk ibadah semakin melemah. Naudzubillah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hasanul Basri ketika beliau ditanya, kenapa saya tak mampu qiyamul lail? Dulu saya mampu. Beliau mengatakan sebabnya adalah karena dosa. Ya, Allah tak suka orang-orang yang terus-menerus dosa, tidak bertaubat, lalu apa? Mendekat kepada dia. Berarti apa? Memang perlu banyak bertaubat, wajib banyak bertaubat. Bukan malah semakin menjauh ikut syaitan. Ada usaha wajib untuk jihadun nafas. Walam yujad minhu albattah, dan tidak akan didapatkan peribadatan tadi dari orang itu sama sekali apabila Allah tidak menolong. Nah, inilah hakikat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal fi'lu wal aqdaru wal i'anah minar rabbi azza wa jal. Maka perbuatan, takdir-takdir dan pertolongan itu dari Rabb azza wa jal. Ini bagian dari rububiyah Allah sekaligus bagian dari rahmat Allah untuk hambanya. Summa qauluh, lalu firman Allah Ta'ala yang berikutnya, ya, untuk para hamba mengucapkan ini, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Sengaja Allah Ta'ala menghapus harafnya, karena kita tahu yang namanya ihdina ini maf'ul bihnya hanya satu.
Maf'ul bihnya apa? Kami di sini, ihdina, bimbinglah kami. Adapun yang setelahnya, walaupun dia itu mansub, tapi dia mansub bin naz'il khafid, yaitu dia mansub karena dihapusnya pengkhafidnya. Pengkhafidnya apa? Terkadang itu ala, terkadang adalah ila. Nah, kenapa dihapus? Untuk memberikan beberapa penafsiran yang semuanya masuk di situ. Yatadammanu talabal hidayah. Ayat ini mengandungi permohonan hidayah mimman huwa qadirun 'alaiha, kepada zat yang mampu memberikan hidayah. Maka ayat ini bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan Allah tidak kuasa memberikan hidayah sebagaimana dia tidak kuasa memberikan penyesatan. Semuanya adalah hasil usaha hamba mustaqilan, secara berdiri sendiri. Allah tidak ada kena mengena di sini. Naudzubillah. Baik. Kalau tidak, apa gunanya minta hidayah pada Allah sementara kita tidak yakin Allah Ta'ala mampu memberikan hidayah, kuasa memberikan hidayah. Wahiyya biyadihi insya'a a'taha abdah. Maka dan hidayah itu di tangan Allah. Jika dia menghendaki, dia memberikannya kepada hambanya itu. Wa insya'a mana'ahu iyaha. Apabila Allah menghendaki, Allah menghalangi hamba itu mendapatkan hidayah. Wallahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Apakah benar seseorang yang mengucapkan saya ini belum dapat hidayah lagi? Betul. Kalau seseorang tidak melakukan syariat, seseorang maksiat, lalu dia mengatakan ketika dinasehati, tobatlah, dia bilang saya belum dapat hidayah lagi. Betul, memang itu betul. Berarti engkau memang belum dapat hidayah, tetapi engkau berdosa karena engkau menempuh jalan syaitan yang mendukung kemaksiatan dengan menyalahkan Allah. Hakikatnya menyalahkan Allah. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum. Wahai Rabbku, disebabkan karena engkau menyesatkan saya, maka saya pasti akan menghiaskan kebatilan pada mereka. Berdalilkan dengan takdir. Untuk apa? Agar tidak dicela. Padahal sebabnya dia sendiri diberi pilihan, dia diberi akal untuk ibadah, diberi akal untuk sujud, tapi memilih untuk tidak mau. Sebagaimana teman kita, maksudnya orang-orang yaitu sesama manusia disuruh untuk berhenti berjudi, dia bilang saya belum dapat hidayah lagi. Memang belum, tapi usahanya mana? Lalu untuk apa engkau berjudi? Anak saya belum makan lagi ya. Ternyata mampu usaha pula, tapi kenapa memilih usaha yang buruk? Sebagaimana rezeki itu diusahakan, demikian pula hidayah juga diusahakan dan sebagainya. Kenapa tidak diam saja ketika anak istri kelaparan? Kenapa tak bilang, apa belum kasih rezeki, kita tunggu saja. Kenapa untuk rezeki tak menunggu, malah usaha sampai separah-parahnya usaha. Tapi untuk hidayah tak nak usaha, menyalahkan Allah. Ini sekedar cari senangnya saja berarti. Nah, nanti kalau masuk neraka jangan salahkan Allah. Bilang aja Allah belum lagi buka pintu surga, bilang begitu. Tapi tak nak juga. Sama macam orang yang tak mau menuntut ilmu. Ya sama masalah itu, yang tak mau menuntut ilmu. Allah belum kasih saya taufik untuk bergerak ke pondok pesantren atau ke masjid. Tapi untuk bergerak ke mana itu, misalkan kumpul duit untuk ke genteng mampu, macam mana itu? Ada usaha. Nah, usahalah sebagaimana ini diusahakan, itu juga diusahakan. Nah, kalau cara ini dipakai, nanti pemerintah dengar, oh rakyat pakai cara itu, kita pakai cara itu. Pemerintah janganlah kalian korupsi, Allah belum lagi kasihkan hidayah untuk berhenti. Mereka tak terima, rakyat tak akan terima pemerintah pakai cara jabriyah. Celaka kalau seperti itu nanti. Ya, iya. Sebagaimana yang sedang kena bencana ini, macam mana ini belum sampai-sampai, lalu apa? Marah-marah pada bomba. Tak boleh bomba mengatakan, Allah belum kasih hidayah lagi untuk kami membantu kalian. Celaka. Nah, rakyat tak akan terima dengan alasan bomba macam itu. Tapi rakyat biasa pakai alasan itu untuk menjauh dari Allah. Alhamdulillah Allah masih merahmati. Paling tidak pemerintah tak sampai pakai cara itu. Cara jabriyah. Allahu a'lam.